Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Heni Nurpadila Ahmudia dengan NIM 200106125. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yang saya ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Laporan Kasus Interaksi Antara Furosemid dan Digoxin yang Menyebabkan Toksisitas Digoxin untuk memenuhi UAS mata kuliah interaksi obat. Sebelum saya menjelaskan sebuah studi kasus dari jurnal yang saya ambil mengenai interaksi obat antara digoxin dan furosemid, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu interaksi obat. Interaksi obat adalah penyebab kerugian pasien yang dapat dihindari. Interaksi ini terjadi ketika pemberian obat lain atau zat lain seperti makanan, suplemen, eksipien, faktor lingkungan, atau kondisi penyakit pasien secara bersamaan yang kemudian mempengaruhi efek suatu obat. Efeknya apa saja? Yang pertama, ada peningkatan efek obat yang menyebabkan toksisitas. Yang kedua, ada penurunan efek obat yang menyebabkan kegagalan terapi. Yang ketiga, ada menyebabkan efek yang tidak diharapkan. Kerugian pasien akibat interaksi obat itu dapat dikurangi dengan cara yang pertama, memahami prinsip farmakologi klinis. Yang kedua, tailored medicine atau obat yang disesuaikan. Yang ketiga, yaitu mengenali obat-obatan yang merupakan penyebab utama interaksi. Yang keempat, memahami obat dengan indeks terapi sempit sebagai obat yang rentan terhadap interaksi. Jenis-jenis interaksi obat secara garis besar dibagi 3, yaitu yang pertama ada interaksi farmasetik, yang kedua ada interaksi farmakokinetik, yang ketiga ada interaksi farmakodinamik. Sekian sedikit penjelasan mengenai interaksi obat dari saya. Mari langsung saja kita ke studi kasusnya. Pada kasus tersebut, pasien didiagnosis dengan toksisitas digoxin, blok jantung total, penyakit jantung sistemik, disfungsi vertikal kiri yang parah, penyakit ginjal kronis, dan diabetes mellitus. Kemudian pasien ini ada keluhan yaitu mual, muntah, kehilangan nafsu makan, bradikardia, sesak napas, frekuensi berkemih meningkat. Dalam kasus tersebut terdapat penggunaan obat yang berinteraksi, yaitu digoxin dan furosemid. Interaksi digoxin dan furosemid ini termasuk moderat atau sedang. Furosemid meningkatkan ekskresi kalium dan magnesium sehingga meningkatkan toksisitas digoxin yang mengakibatkan hipokalemia. Untuk terapi pengobatan gagal jantung, kombinasi antara digoxin dan furosemid ini selalu diresepkan karena mekanisme dari kedua obat tersebut ini sangat cepat, terutama pada pasien yang mempunyai gagal jantung parah. Mekanisme kerja dari digoxin itu sendiri yaitu peningkatan kekuatan dan kecepatan kontraksi sistolik miokard atau aksi inotropik positif, penurunan tingkat aktivasi sistem saraf, simpatis, dan sistem renin, angiotensin atau efek penonaktifan neurohormonal. Kemudian, mekanisme kerja dari furosemid itu sendiri yaitu meningkatkan produksi dan aliran urin sehingga air dan garam berlebih dalam tubuh dapat dikeluarkan. Dalam kasus tersebut, penggunaan obat digoxin itu dihentikan. Tetapi jika obat itu tetap digunakan dengan furosemid, bisa diberikan alternatif untuk menangani efek samping dari kedua obat tersebut. Efek sampingnya adalah hipokalemia. Hipokalemia dari efek kedua obat tersebut ini dapat dicegah dengan pemberian suplemen kalium atau obat golongan diuretik hemat kalium, contohnya spironolakton. Dari alternatif tersebut, mekanisme kerja dari spironolakton sendiri adalah sebagai menghambat penyerapan garam natrium dan air berlebih ke dalam tubuh, serta menjaga agar kadar kalium dalam darah tidak terlalu rendah. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.